Selamat pagi semuanya. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Pribadi. Saya di MDP ini sebagai Kepala LPPM. LPPM itu Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Ini ada email saya, rizky@mdp.id, atau Instagram saya, Rizky Pribadi, huruf I-nya di ujungnya double. Kalian bisa menghubungi saya kapanpun ya terkait kalau mau bertanya masalah tentang penelitian atau pengabdian masyarakat. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan yaitu LPPM itu apa sih, kemudian visi misinya apa, kemudian penelitian itu apa, dan juga pengabdian itu apa. Ya, saksikan di video ini. Oke, yang pertama itu LPPM. Apa itu LPPM? Jadi, LPPM itu adalah kepanjangan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Nah, jadi LPPM itu akan mengurus segala hal terkait tentang penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Sivitas Akademika di MDP, yaitu bisa dilakukan oleh dosen, oleh mahasiswa, ya, itu semuanya akan dikoordinasikan dengan LPPM. Nah, jadi seperti ini. Perguruan tinggi itu harus melakukan tridharma ya, harus melakukan tridharma. Yaitu tridharmanya di perguruan tinggi itu ada tiga, berarti tridharma berarti tiga, yaitu ada penelitian, kemudian pengabdian pada masyarakat, yang terakhir adalah pendidikan. Penelitian itu apa sih? Jadi penelitian itu kalau bahasa Inggrisnya tuh search mencari kan, research mencari lagi, mengkaji. Jadi penelitian itu adalah proses atau kegiatan mencari kebenaran terhadap suatu fenomena atau fakta yang terjadi dengan terstruktur dan sistematis. Jadi ada caranya ya, ada secara sistematis, nggak bisa asal-asalan gitu ya. Jadi misalnya kayak sekarang lagi COVID ya, pandemi COVID-19. Nah, itu kan dilakukan penelitian untuk mencari vaksin untuk COVID-19. Nah, itu riset di bidang kesehatan. Nah, kita nanti kalau di bidang komputer, kita lakukan riset di bidang komputer, misal membuat alat mendeteksi eh, virus COVID-19 dengan kamera, dengan suhu, seperti itu. Ya. Kemudian pengabdian pada masyarakat. Jadi, kalau pengabdian pada masyarakat itu, jadi ilmu yang kita dapatkan ya di perguruan tinggi itu kita terapkan, kita amalkan kepada masyarakat secara langsung ya, entah itu teknologinya kita berikan, ilmunya atau penyuluhan dan sebagainya. Kemudian yang terakhir itu adalah pendidikan. Nah, kalau pendidikan itu ialah kegiatan kita di kelas ya, belajar, saling mengajar seperti itu ya. Kalau sekarang baik secara online maupun tatap muka itu pendidikannya. Kalau dulu pendidikan itu yang tradisional pendidikan itu pasti datang secara langsung tatap muka ya. Tapi sekarang itu pendidikan sudah modern, jadi ada istilah barunya itu blended learning, yaitu antara jarak jauh dan juga temu langsung digabung gitu ya. Seperti saat inilah kita ya. Oke, selanjutnya LPPM itu memiliki visi dan misi. Yang pertama itu visi dari LPPM itu adalah terwujudnya LPPM yang unggul dalam penelitian dan pengabdian pada masyarakat untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi LPPM MDP itu terus berbenah diri untuk untuk selalu melakukan perbaikan dan improvisasi agar unggul ya. Saat ini LPPM MDP itu kita udah masuk ke klaster media ya. Itu jadi klaster media itu seperti ini ya. Kalau dalam dunia penelitian itu ada beberapa klaster, ada utama, ada mandiri, ada media, ada binaan. Nah, kita tuh udah termasuk yang bagus karena udah masuk di klaster media. Kemudian ada
namanya tempat publikasi ya, publikasi penelitian-penelitian kan dipublikasi. Nah, itu kita memiliki jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi, seperti ada kita nama jurnal Jatisi itu sudah terakreditasi Sinta 3. Jadi banyak sekali mahasiswa-mahasiswa luar yang submit ke jurnal Jatisi punya MDP karena sudah terakreditasi Sinta 3, dan itu jarang sekali yang terakreditasi Sinta 3 di Indonesia seperti itu. Dan di Sumatera Selatan ya khususnya jarang sekali. Jadi banyak tuh kampus-kampus perguruan tinggi negeri di Sumatera Selatan yang coba submit ke tempat kita karena sudah terakreditasi Sinta 3. Nah, kemudian untuk mencapai visinya, PPMNDW memiliki beberapa misi. Yang pertama itu adalah melakukan peneliti ilmiah dengan orientasi keilmuan multidisipliner dan antar pendisiplin dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan, teknologi informasi, dan komunikasi. Kemudian itu mendiseminasikan hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang berkualitas dalam bentuk publikasi, seminar, lokakarya, produk atau program yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat dan mampu bersaing secara nasional, regional, maupun internasional. Yang ketiga adalah mengembangkan sumber daya pendidikan dan pengajaran di kampus dan masyarakat umumnya melalui penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian dan teknologi terapan. Yang terakhir, mengembangkan kegiatan pengabdian masyarakat yang profesional berbasis ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Itu adalah misi-misinya. Oke, sekarang lanjut kita bahas penelitian. Tadi penelitian sih sudah saya ceritain apa sih penelitian itu. Nah, MDP itu memiliki berbagai macam, seperti ini sebelumnya saya jelasin. Jadi gini, dalam dunia universitas itu yang pertama adalah pendidikan. Jadi kita belajar di kelas. Ini alurnya ya. Kita belajar di kelas. Setelah kita mendapatkan ilmu, kita melakukan penelitian. Ya, kita penelitian mencari suatu terobosan, contoh kayak Google ya. Google kan itu kan mesin pencarian yang memiliki algoritma Google itu kan itulah yang hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Larry Page yang punya Google ya dan temennya ya. Penelitian dapat algoritma pencarian yang sangat bagus ya, sampai sangat powerful. Setelah itu bagus, kemudian diterapkan. Nah, penerapannya ini bisa dijual ya, bisa komersil atau bisa non komersil. Kalau Google kan dia komersil ya, sekarang duitnya banyak sekali gitu. Nah, jadi sebelum kita mau menciptakan produk itu, sebelumnya itu ada tahapan penelitian ya. Makanya biasanya dalam setiap produk itu ada namanya biaya riset ya, ada biaya riset seperti itu. Nah, di MDP sendiri ada berbagai macam topik penelitian ya, ada berbagai macam topik penelitian. Pertama ada bidang mobile application, ini teknologi, application teknologi, game, UI, dan UX. Nah, kalau yang suka di bidang ini itu bisa hubungin ke Bapak Yohanes, Bapak Farisi ya, ini bisa ke sini ya, atau Pak Ramadi gitu. Kemudian ada yang e-government, information system, e-business. Kalau yang bidang e-government bisa ke Bapak Dr. Wijang. Banyak sih, ini ada Pak Iis, Ibu Desi Fibriana, seperti itu. Kemudian bidang computer vision, image processing, artificial intelligence, data engineering, ini sih di program studi teknik informatika ya, rata-rata ini bisa hubungin kalau mau belajar ini ke Bapak Dr. Gasim, Bapak Ezar, Bapak Dery ya, seperti itu. Kalau data engineering bisa ke Bapak Hafiz Irsyad ya. Nah, kalau di akuntansi itu ada perpajakan, auditing, sistem informasi akuntansi, pasar uang pasar modal, akuntansi koperasi, Saka Pak Anton, Bu Ica Fajrana, Bu Ceria, dan lain-lainnya di akuntansi. Kalau di manajemen itu ada UMKM dan kewirausahaan, manajemen keuangan, manajemen SDM dan pemasaran. Ya, bisa ke Pak Yulizar, kemudian Pak Kardinal, kemudian Ibu Sri Megawati, dan lain-lain teman-teman dosen-dosen di manajemen. Selanjutnya saya akan
Nah, kemudian pengabdian pada masyarakat. Tadi di awal juga sudah saya jelasin apa itu pengabdian pada masyarakat, ya. Jadi gini, pengabdian masyarakat tuh kita mengamalkan ilmu kita kepada masyarakat secara langsung. Contoh ini ada kegiatan anak Mapala MDP yang membuat tong sampah untuk bisa daur ulang langsung, ya itu langsung terjun ke masyarakat, ya penerapan teknologi daur ulang sampah seperti itu organik, ya, atau bisa juga memberikan penyuluhan ke masyarakat langsung, ya. Nah, kalau yang ini kita membuatkan eh, digital library ke kantor kecamatan, ya, di kecamatan di daerah. Nah, atau juga bisa membantu UMKM yang anak-anak ekonomi seperti itu, ya. Bagaimana biar penjualannya naik dan lain-lain. Nah, ini ada pesan dari Bapak Presiden yang ketiga, Bapak Barudin Yusuf Habibie, ya. Kata Pak Habibie itu hanya anak bangsa sendirilah yang dapat diandalkan untuk membangun Indonesia. Tidak mungkin kita mengharapkan dari bangsa lain. Nah, jadi kita harus bagaimana biar kita bisa bersaing dengan bangsa lain itu kita harus bisa menciptakan sesuatu, ya. Sering-sering meneliti gitu. Biar bangsa kita bisa bersaing dengan yang lain. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih.